Pengalaman kami selama hampir 2 bulan ini kita jalan berkampanye, yang memaknai pilkada sebagai pesta demokrasi itu hanya pasangan nomor 2. Pesta itu kan identik dengan kemeriahan, identik dengan musik, identik dengan kebersamaan, keakraban, persaudaraan, dan hanya ada di nomor 2. Betul Bapak Ibu? Iya, yang lain membekali di medsos ramai sekali. Kita nomor 2 jalan lurus saja, besok kita yang menang. Ya. Nah, hari ini saya dengan Pak Bambang bersama teman-teman koalisi berkampanye untuk menyampaikan pesan-pesan. Kita berbagi informasi. Kita menyampaikan visi misi. Dan itulah yang menjadi tugas saya dengan Pak Bambang bersama teman-teman koalisi untuk meyakinkan Bapak Ibu apakah kemudian visi misi yang kami sampaikan ini akan memberi manfaat untuk kita, dan setelah itu tugas saya dan Pak Bambang selesai pada tanggal 5 nanti. Setelah malam hari kita akan masuk di masa tenang sampai dengan tanggal 9. Bapak Ibulah yang menentukan. Kami sudah tidak punya kuasa apapun. Kami hanya bisa meyakinkan Bapak Ibu hari ini. Setelah itu Bapak Ibu lah yang memutuskan. Kira-kira dari 3 pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada ini, siapa yang Bapak Ibu percayakan? Iya, terima kasih. Ingat, masa depan kita sendirilah yang menentukan. Dan penentuan itu hanya ada di 1 hari, hanya beberapa detik di TPS. Tanggal 9 Desember. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa orasi politik yang saya sampaikan selama masa kampanye ini temanya sama. Kita tidak berubah. Temanya adalah tepat memilih bupati, rakyat pasti senang. Dengan kata lain, kalau tidak tepat memilih nanti kita susah. Nah, kenapa tema ini saya pilih? Bukan berarti karena selama ini Bapak Ibu tidak memilih dengan tepat, sudah tepat. Karena memang yang ada saat itu yang mereka-mereka. Nah, yang menjadi masalah kita adalah mereka yang dipilihlah yang tidak menyadari bahwa rakyat menaruh begitu besar harapan, menaruh begitu besar keyakinan bahwa ketika dia dipilih menjadi bupati, dia akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Tetapi dari pengalaman Bapak Ibu sendirilah yang akan menceritakan bagaimana kisah-kisah setelah pilkada. Ya, kami kampanye di Muramsari di saat putaran pertama ya. Putaran pertama. Itu ada Bapak Ustadz, kita minta untuk memimpin doa menutup agenda kampanye kita di hari itu. Sebelum beliau menutup dengan doa, dia bilang begini. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika pilkada, semua orang berjuang. Yang menang mereka senang. Tetapi kesenangan itu tidak lama. Kesenangan itu sebentar saja berlalu dan diikuti dengan penyakit-penyakit pilkada. Kenapa penyakit pilkada? Orang mau maju calon dia bagi nomor HP. Bapak Ibu nanti kalau saya sudah jadi nanti hubungi saya. Dengan begitu senangnya rakyat menerima. Bapak Ibu nanti kalau ada susah, ada perlu apa-apa datang ke rumah saya. Tetapi setelah pilkada selesai, menang, orang mau telepon. Tit, tidak ada jawaban. Dicoba lagi. Jawabannya yang muncul begini. Nomor yang Anda tuju sudah diganti. Karena dia sudah jadi bupati. Lalu dipikir-pikir mungkin telepon, siapa tahu HP-nya terendam jadi nomornya juga rusak, pergi ke rumah. Sampai di sana pintu pagar tutup. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring seher, banyak apa. Ya, terakhir kita tunggu sampai sore, sampai besok, sampai hari berikutnya tidak jadi kita pulang. Disitulah mulai muncul penyakit pilkada. Rasa kecewa, rasa menyesal, ya. Tetapi Bapak Ustadz itu bilang begini, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Pilkada 2020 obatnya sudah ada.
Dan obatnya hanya ada di pasangan nomor 2. Nah saya juga pikir ini obatnya obat apa? Pak Ustadz bilang obat herbal. Kita lebih kacau lagi, kita pikir ini ada obat herbal apa yang bisa menyembuhkan sakit hati, bisa menyembuhkan kekecewaan. Yang ada dalam benak pikiran saya, apakah kemudian kita blender itu buah naga campur dengan sirih pinang, minum lalu penyakit pilkada itu disembuhkan? Ternyata tidak. Yang Pak Ustadz bilang herbal itu adalah Heri Bambang luar biasa. Nah, saya tidak tahu bagaimana beliau berkesimpulan bahwa pasangan nomor 2 adalah herbalnya. Tapi nanti Bapak Ibu juga lah yang akan memutuskan. Apakah betul-betul herbal ini cocok untuk kita di Kelurahan Kamahedoga atau tidak? Bapak Ibu yang putuskan. Tugas saya hanya menyampaikan pesan-pesan. Nah dari tema yang saya pilih itu ada 2 bagian yang saya akan sampaikan hari ini. Bagian pertama ini terkait dengan figur calon bupati maupun calon wakil bupati. Yang kedua baru kita akan bicarakan soal visi misi dan program. Ya. Nah kenapa figur ini penting? Bapak Ibu, ya, saya hanya cerita saja. Saya punya istri ini orang Jawa. Dan kalau orang Jawa itu saat kita mulai mungkin sudah ada rasa-rasa cinta begitu mulai mau dijodohkan itu biasa dong nasihat begini. Kalau cari pasangan itu lihat bibit, bebet dan bobotnya. Ya. Nah, hal yang sama ternyata tidak hanya terjadi untuk mencari jodoh. Cari calon pemimpin juga Bapak Ibu harus lihat bibit, bebet dan bobotnya. Supaya tidak salah memilih. Dan itulah yang kita maksudkan dengan figur. Kenapa figur ini penting Bapak Ibu? Kita harus mengenal dia walaupun mungkin sulit sekali kita mengenal dia dengan dekat dalam waktu 2 bulan. Itu yang tadi adik Domin ada bilang itu. Di saat hari ini mereka hanya tampil seolah-olah sebagai domba. Tetapi itu bulunya saja, isi dalam itu bisa serigala, hati-hati. Dan disitulah kita diajar, kita diminta untuk mengenal bibit, bobot, dan bebet daripada calon-calon ini. Setuju ya Bapak Ibu? Yang tidak setuju ada? Kalau tidak setuju bisa angkat tangan. Saya kira kita semua setuju. Kenapa? Ini untuk membantu kita supaya kita tidak salah memilih. Ya. Nah tadi sedikit sudah diperkenalkan oleh Pak Haji Idris, bagaimana saya, bagaimana Pak Bambang, dan kami berdua ini politisi murni. Ya. Nanti kalau ada yang ragu-ragu sudah tanya lagi Pak Haji Rustam. Pak Heri itu, Pak Bupati itu bagaimana orangnya? Nanti bisa ditanya. Tetapi intinya, kami para politisi ini, ya, apalagi saya, bisa bertahan 4 periode di Dapil 3, berturut-turut, itu bukan karena apa? Bukan karena banyak uang, ya, bukan karena punya harta yang berlimpah. Tetapi dari situlah saya melihat, saya belajar bagaimana memastikan untuk saya bisa dipilih berulang kali. Nah sesungguhnya alam ini sudah mengajarkan kepada kita. Dan saya belajar dari alam. Ada satu filosofi yang saya pakai selama saya berpolitik. Filosofi ikan dan air. Ikan itu hanya bisa tumbuh besar dan lebih besar kalau dia ada di dalam air. Betul ya Bapak Ibu? Nah kalau kita keluarkan ikan itu kita taruh di darat, dia pasti mati. Lalu kenapa saya bilang yang satu pakai mobil Mercy? Yang satu tuh dia program begini. Bela Beli Merauke. Bapak Ibu tahu Bela Beli Merauke itu ada di mana? Barang itu bukan hasil dari sini. Itu Bupati Kulon Progo, Bupati Hasto, tahun 2013 dia luncurkan Bela Beli. Nah kalau kita ambil Bela Beli itu untuk beli beras, berapa banyak uang yang kita habiskan? Ya itu bisa 3 sampai 480 miliar. Nah kalau uang itu hanya kita beli beras petani, kira-kira di Merauke ini semua petani kah? Tidak. Menjadi bupati dia harus melayani setiap orang, petani, buruh, nelayan, siapapun. Tugas bupati untuk melayani mereka. Ya. Dan itulah yang kemudian melahirkan sebuah komitmen yang akan saya sampaikan. Yang pertama,
Ketika Bapak Ibu di sini memilih dan memenangkan saya dengan Pak Bambang, maka kami dua ini sudah sadar sejak awal. Ketika dipilih, kami ini bertugas untuk melayani orang Merauke. Betul. Kami ini dipilih untuk melayani Bapak Ibu yang ada di Kelurahan Kamahedoga di sini. Ya. Memang betul bahwa Bupati itu orang nomor 1 Merauke. Wakil Bupati itu orang nomor 2 Merauke. Iya, benar. Tapi itu jabatannya. Setuju ya? Setuju. Tetapi di dalam kerja-kerja pemerintahan, di dalam kerja-kerja politik, di dalam kerja-kerja kemanusiaan, tugas kami dipilih untuk melayani Bapak Ibu, bukan untuk dilayani. Inilah yang bikin orang salah paham, maka nasibnya hanya 1 periode. Jadi bupati lalu pikir jadi bos besar. Ring 1, ring 2, ring 3, rakyat mau ketemu susah. Padahal dia jadi bupati, bukan dia bawa diri sendiri pergi taruh di kursi bupati. Rakyatlah yang memilih dia. Betul. Ya, baik. Nah, menyadari bahwa kami ini sebagai pelayan masyarakat, maka komitmen yang kedua, di dalam menyusun program, kami hanya melakukan apa yang rakyat minta. Ya, kata-kata ini sudah calon lain yang nyontek juga. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nonton debat kami tanggal 30 Oktober, saya bilang begini, betul, waktu engkau masih jadi bupati, itu masih ada 3 pesawat merpati yang pemerintah beli lalu bekerja sama, harga tiket masih bisa kita kendalikan. Tetapi apa alhasilnya? Hari ini merpati izin operasional dicabut karena dia tidak punya uang yang cukup untuk membiayai dirinya sendiri, betul? Nah, kira-kira maskapai yang lain juga mau bernasib sama dengan merpati? Tidak. Faktanya hari ini cukup banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Lalu kamu bikin tiket murah dan model apa? Presiden saja susah atur tiket, apalagi bupati. Itu yang saya bilang, itu ada di awan-awan naik pesawat. Kamu pikir sudah naik pesawat di Pertamina, Pak? Artinya apa? Visi misi yang paling masuk akal itu hanya di pasangan nomor 2. Atau di Kamahedoga ini ada yang mau tiket murah, angkat tangan. Yo, pilih tiket murah atau pilih potensi lokal yang kita punya. Maksudnya apa potensi lokal ini Bapak Ibu? Saya tadi sudah bilang di awal, kami hanya melakukan apa yang rakyat minta. Kalau hari ini rakyat minta rumah, saya akan bangun rumah. Rakyat minta air bersih, saya akan siapkan air bersih. Rakyat minta jalan bagus, saya bikin jalan bagus. Nah, siapa yang bilang tidak bisa kalau saya bilang bisa? Ya, hari ini saya dengan Pak Bambang hanya ingin melakukan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Kamu sudah cukup lama susah, cukup lama menderita. Jangan pilih naik mobil Mercy, apalagi naik pesawat. Setuju ya? Iya. Kalau tidak setuju, nanti kamu orang pakai Mercy dengan pesawat. Tadi saya sudah bilang, tugas saya dengan Pak Bambang datang di sini hanya untuk meyakinkan Bapak Ibu. Setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 9, tugas kami berdua ini sudah selesai. Tugas Bapak Ibu lah yang untuk memutuskan. Tapi bagi Bapak Ibu yang bisa putuskan hari ini, saya percaya itu pilihan yang tepat, nomor 2. Betul. Kita berharap setelah kampanye ini Bapak Ibu pulang, ya, sampaikan pesan-pesan ini kepada semua yang lain, karena kita mau menang, kita butuh dukungan banyak orang. Ya, begitu. Ya, mungkin kalau ada yang pakai Facebook silakan, yang pakai WA silakan, yang pakai Instagram silakan. Tapi ingat, kita juga punya potensi lokal yang lain. Masih ingat kah? Kalau kaki kita pakai untuk jalan sampai di Pertamina, maka kita juga punya mulut geram. Pakai mulut geram itu, pesan yang disampaikan. Itu potensi lokal yang kita punya. Begitu. Jadi saya kira itu saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan berdiskusi. Prinsipnya bagi saya dengan Pak Bambang, melakukan apa yang rakyat minta itu lebih berharga daripada kita menyusun program yang ada di awan-awan yang manfaatnya juga belum tentu rakyat terima. Nah, yang terakhir dari saya mau bilang begini.
Kalau saya jalan di kampung-kampung, kita saudara-saudara orang Mari dong bilang saya, Pak Heri 2 periode ini Pak Heri selalu jadi anjing berburu. Ya. Kita pergi berburu dapat hasil, daging, kulit, bahkan tulang pun dong babat kasih habis. Kita antara kebagian apa-apa. Begitu. Nah hari ini saya datang. Saya datang sebagai orang yang akan pimpin kita sama-sama pergi berburu. Setuju ya? Ya, kita buru suara itu, kita menang, kita ada punya tanggung jawab untuk melayani rakyat, mengelola APBD untuk rakyat. Itu komitmen saya dengan Pak Bambang. Begitu. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tetapi ingat, setelah ini Bapak Ibu lah yang menentukan. Saya dengan Pak Bambang, dengan tim, kita ini semua, Pak Haji, kami ini tidak punya kuasa apa-apa lagi untuk menentukan pikiran dan pilihan Bapak Ibu. Tugas kami hanya sampai di sini. Bapak Ibu lah yang punya tugas untuk memutuskan. Mudah-mudahan dengan memohon pertolongan Tuhan, Bapak Ibu bisa menentukan pilihan yang tepat. Ingat, tepat memilih bupati, rakyat pasti senang. Terima kasih banyak. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.